Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Armin Putra dari Prodi S1 Jurnalistik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UTS. Yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Masuk ke pertanyaan kedua, uraikan pemahaman saudara terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, serta berikan contoh dan tindakan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 dari Pancasila mengartikan adanya jaminan dan kebebasan alam dalam beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila merupakan wujud nilai-nilai kemanusiaan dimiliki bangsa Indonesia seperti berbudaya, bermoral, juga beragama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila bicara tentang kerukunan dan persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga bisa diterapkan dengan memakai produk dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong, serta hidup rukun dan bertetangga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dari Pancasila mengajarkan bahwa kita tidak boleh memaksa kehendak terhadap orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dari sila kelima dari Pancasila adalah landasan pokok kemanusiaan, persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Uraikan pemahaman saudara mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Awalnya, pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting serta menyusun rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga bertugas untuk mempersiapkan dan merancang dasar negara Indonesia, sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Dalam sejarah Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa Indonesia agar berdiri dengan kokoh. 5. Uraikan pemahaman saudara terkait gambar nomor 3 tentang usaha peraturan tentang urutan perundangan halaman 82 Pendidikan Pancasila Kemendikti. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Pemprov. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau Pemkot. Baiklah, sekian video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.